Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan siaran khas Niaga Awani bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri 1444 Hijrah, dan sebenarnya hari ini cukup bermakna sekali kerana hari ini kita bukan sahaja nak bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku di Malaysia, tetapi saya nak berbual sebenarnya ada cerita dengan rakan saya jauh nun di seberang di Indonesia yang telah pun mudik Lebaran di kampung halamannya di Makassar. Muhammad Gibran. Apa khabar Gibran? Alhamdulillah, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, khabar baik, dan sudah tentu Lebaran ini cukup bermakna kali ini ya, dapat Betul. pulang-pulang ke kampung halaman. Dan sebenarnya sebelum kita nak cerita berkenaan dengan Syawal ini, saya lihat okey, kepada anda di luar sana, Gibran ini merupakan antara financial expert dan juga individu yang merupakan wartawan ekonomi di Indonesia. Popular juga orangnya di Indonesia ini. Jika anda sering melihat beliau di kaca televisyen. Tetapi untuk kali ini kita nak berbual berkenaan dengan, kita nak cerita Ramadan terlebih dahululah. Saya dapat lihat Gibran berkongsi cerita berkenaan dengan Ramadan di sempat melakukan umrah di Mekah. Mungkin boleh ceritakan Gibran pengalamannya untuk Ramadan kali ini bagi Gibran. Iya, jadi Ramadan kali ini tuh sangat-sangat bermakna bagi saya, apalagi ketika awal puasa kemarin tuh saya pergi ke Tanah Suci, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah umroh. Jadi di hari pertama sampai dengan hari keempat puasa, saya melaksanakan di Tanah Suci dengan ibadah umroh. Dan itu sangat bermakna, apalagi ketika kita melihat, tengok Tanah Suci itu sangat sangat ramai sekali orang di sana karena begitu antusiasnya seluruh umat muslim yang ada di dunia untuk melaksanakan ibadah umroh ya, untuk di awal Ramadan, karena kita ketahui bahwa amal dari ibadah umroh di awal Ramadan itu atau di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji full gitu. Makanya orang-orang sangat antusias untuk pergi melaksanakan ibadah umroh. Kalau ditanya bagaimana perasaannya, sangat-sangat amazing, mengagumkan bisa puasa pertama sampai dengan hari keempat di Tanah Suci. Karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk melaksanakan ibadah puasa di Tanah Suci, walaupun kita tahu bahwa antara Indonesia dengan Mekah dan juga Madinah itu jamnya cukup jauh perbedaannya, kurang lebih 5 jam. Jadi puasanya juga di sana agak cukup lebih panjang ya. Kalau kita lihat dengan atau kita ukur dengan waktu, jaraknya mungkin lebih panjang 1 sampai dengan 2 jam ketika kita berpuasa di Tanah Suci. Nah, selain itu juga pengalamannya ketika berpuasa di Tanah Suci, ibadahnya jauh lebih khusyuk, ibadahnya jauh lebih tentram, damai, dan merasakan bahwa memang betul-betul puasa itu adalah satu ibadah yang membutuhkan ketentraman hati dan juga jiwa. Jadi sangat-sangat menikmati seluruh proses selama berpuasa 4 hari di Tanah Suci kemarin. Ya. Selalunya kalau di bulan Ramadan ini bagaimana plan ataupun jadual hariannya itu sebagai seorang wartawan dan juga penyampai bisnes ekonomi ini, bagaimana aktivitinya? Kadang-kadang nampak juga malam Gibran ada buat live, tetap ada update dari segi market share dan sebagainya. Gibran mungkin boleh kongsikan aktiviti sepanjang bulan Ramadan juga. Iya, mungkin kalau kita tengok dengan antara activity di bulan Ramadan dan bulan lainnya itu, Hmm. kalau bekerja di bulan Ramadan waktunya itu agak pendek karena kita juga Hmm. harus tetap berfokus dengan ibadah, apalagi setelah berbuka puasa kita ada ibadah sholat taraweh ya, jadi kita harus betul-betul bisa memanage waktu kita. Jadi saya selama berpuasa kemarin, setelah lepas sholat subuh, setelah lepas juga sholat duha, itu sudah tidak tidur gitu. Jadi sudah mulai melakukan activity ke kantor, bikin konten ataupun meeting-meeting lainnya. Sampai dengan berbuka puasa, saya memang membatasi bahwa activity setelah berbuka puasa haruslah kita melaksanakan sholat tarawih. Ya. Habis sholat tarawih atau after sholat tarawih barulah saya bikin konten ataupun live IG. Karena ya kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, berkah, dan juga hidayah. Jadi kita harus fokus untuk melaksanakan ibadah. Karena kita Ya. cuma 1 tahun sekali beribadah, belum tentu juga tahun depan kita mendapatkan Ini Ramadan lagi. Jadi betul. benar-benar selalu memanfaatkan momentum Ramadan itu menjadi momentum yang
sakral dan juga momentum yang harus kita fokus untuk beribadah. Ya. Mengejar dunia dan akhirahnya itu sama, akhiratnya itu Ya. sama juga usahanya itu. Mungkin Gibran juga boleh gambarkan dan beri bayanganlah bagaimana uh, menjelangnya Syawal ini yang lalu ini kita nampak mudik lebarannya itu semakin pantas ya kalau kita lihat COVID-19 sebelum ini telah pun menyekat dari segi perjalanan kita, Aidilfitrinya tidak lagi sama, perniagaan, ekonomi, bisnesnya itu juga sudah tidak lagi sama. Tapi kali ini kehidupan itu mula kembali normal. Mungkin boleh ceritakan bagaimana Ya. kehidupan rakyatnya di Indonesia, terutama di Jakarta. Cukup sibuk sekali kerana Indonesia ini populasinya kalau kita lihat 12.7% umat Islam di dunia ini berada di Indonesia, Gibran. Mhm. Jadi memang momentum Lebaran dan Ramadan itu satu momentum yang selalu ditunggu sama masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim setiap tahunnya. Karena jumlah populasi Muslim yang besar di Indonesia, terus juga ada biasanya kita melakukan mudik gitu kan, biasanya Ya. ada budaya mudik ke kampung halaman masing-masing gitu, yang apalagi para pekerja yang bekerja di Jakarta, di kota-kota besar yang harus pulang kampung atau mudik ke kampung halaman masing-masing. Ini satu momen yang sangat ditunggu. Kalau kita berkaca sedikit ke belakang gitu, flashback sedikit ke belakang, pada saat pandemi 2020, 2021, dan 2022 sudah mulai agak normal, tapi 2020 dan 2021 itu tahun-tahun terberat bagi masyarakat Muslim, apalagi kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat terbuka atau berkumpul beramai-ramai. Jadi tidak mendapatkan vibes dari Idul Fitri di tahun 2020 dan 2021. Tapi di 2022 sudah mulai longgar, sudah bisa kebijakan untuk mudik juga sudah mulai lebih longgar. Yang penting bisa atau sudah melaksanakan vaksin dosis 3. Jadi kalau belum dosis 3 tak boleh untuk mudik di tahun 2022 kemarin dan 2021 kemarin. Jadi ada syarat juga dari government supaya kita bisa mudik. Tapi di 2023 ini itu jauh lebih longgar, karena kalau kita lihat sudah tidak ada PPKM atau pembatasan activity dari masyarakat di Indonesia, semuanya sudah back to normal, dan sudah mulai terasa vibes dari Idul Fitri yang sebelumnya atau pas pandemi itu kita tidak rasa. Tempat-tempat perbelanjaan juga sudah sangat ramai, Ya, karena ramai. kan pembatasan menutup semua tempat pembelanjaan. Sekarang sudah mulai ramai, aktiviti ekonomi, bisnis, dagang, semuanya sudah jalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan yang paling penting, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama keluarga di kampung halaman. Walaupun mungkin harga tiket agak lebih mahal ketika menjelang Lebaran, itu harga tiket pesawat untuk mudik itu jauh lebih mahal. Tapi tidak menjadi halangan juga bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan mudik. Karena bisa dibayangkan banyak sekali para pekerja yang dari Jakarta mudik ke wilayah Indonesia lainnya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan kota-kota besar Indonesia lainnya. Jadi momentum Idul Fitri itu adalah momentum silaturahmi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sangat ditunggu, utamanya masyarakat Muslim yang menantikan setiap tahunnya Idul Fitri. Ya, Gibran menyebut juga berkenaan dengan Aidilfitri ini, tadi menyebut berkenaan dengan bisnes juga sudah pun dibuka, orang sudah keluar shopping, beli barang, tetapi kita tidak boleh lari dari inflation. Inflasinya itu jika di Malaysia Kuala Lumpur ini ketara juga kita dapat lihat the difference, perbezaan harganya itu dari tahun lepas dan tahun ini juga terasa, bukan sahaja seperti baju Melayu dan sebagainya, tetapi juga barang makanan. Kalau di Malaysia ini harga makanan di luar rumah itu seperti di restoran, yang diberi kedai di bazar, itu merekodkan peningkatan inflation yang sangat tinggi.
Mungkin boleh kongsikan keadaan bagaimana di Indonesia dari segi perbelanjaan rakyatnya itu dan dari segi inflationnya juga. Mungkin boleh beri gambaran kepada penonton di kami di Malaysia ini. Iya, jadi memang ketika terjadi momentum Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri, harga atau kenaikan harga barang itu tidak bisa terelakkan di Ya. Indonesia. Paling utama komoditas bahan makanan dan minuman. Kita ketahui apalagi dengan kontribusi paling besar di angka inflasi Indonesia biasanya adalah cabai merah dan Hmm. juga bawang putih dan bawang merah. Ini menjadi kelompok makanan yang berkontribusi besar atas ketingginya angka inflasi di Indonesia. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik Indonesia di Maret 2023 kemarin, sepanjang kuartal pertama tahun ini, angka inflasi Indonesia itu di 4,97%. Ini jauh lebih menurun daripada sebelumnya gitu, di 5,47%. Walaupun angka inflasinya tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, karena pemerintah mengekspektasikan itu 3% plus minus 1%. Jadi 2 sampai dengan 4% itu masih bisa ditolerir oleh pemerintah. Tapi kita lihat bulan sebelumnya di angka 5% dan hari ini di Maret 2023 4,97%. Artinya sudah mulai melenceng dengan ekspektasi pemerintah. Ini tentunya menjadi PR dari pemerintah, apalagi dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas. Ya. Distribusi bahan pangan tentunya ini harus merata, karena kos distribusi bahan pangan lah yang menjadi salah satu kontributor kenaikan harga. Semakin jauh barangnya dikirim, semakin mahal pula kosnya, semakin mahal pula ongkos atau biayanya. Apalagi dengan di Maret 2023 kemarin, kalau kita melihat datanya, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi yang tinggi, 13,72% year on year, lalu makanan dan minuman 6,05%, itu di nomor 2. Otomatis berarti bisa dikatakan ya hampir sama setiap tahunnya. Ketika kenaikan harga tiket pesawat berkontribusi besar terhadap inflasi, dan juga kenaikan harga bahan makanan, minuman sangat berkontribusi besar dengan angka inflasi Indonesia. Karena bumbu dapur itu kan banyak yang memasak rendang, Iya. kari ayam, itu membutuhkan banyak bahan makanan. Nah, otomatis dengan permintaan yang tinggi tapi stoknya kurang, ya hukum ekonominya harganya akan mengalami kenaikan gitu. Dan biasanya akan ada operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya menjelang Lebaran. Hamin 7 akan ada operasi pasar rata-rata untuk tetap menstabilkan harga pokok. Harga beras, cabai, terus bawang putih, bawang merah, daging, daging ayam itu semuanya harus tetap stabil, karena agar semua masyarakat Indonesia bisa merasakan sukacita di Hari Raya Idul Fitri, bisa makan opor, makan rendang. Tidak rasa terbeban itu. Tiada bebannya itu. Tetapi kalau macam di Malaysia ini ada ceiling price ditetapkan. Harga ceiling price ditetapkan untuk seperti produk certain produk seperti ayam, termasuklah tadi yang kita sebut daging dan sebagainya, itu ada beberapa items yang diletakkan ceiling price. Bagaimana kalau di Indonesia itu bagaimana? Ada ditetap kerajaannya, ada pemerintah ada menetapkan harga tertentu ceiling price untuk certain products untuk lebaran terutamanya? Biasanya ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga. Biasanya tetap menaruh harga penjualan tertinggi dan juga harga penjualan terendah. Jadi pedagang hanya boleh menjual di range harga tersebut. Contoh ketika kenaikan harga minyak goreng kemarin, pemerintah Indonesia itu mengintervensi dengan harga penjualan minyak goreng eceran hanya boleh tertinggi Rp14.000 saja. Tidak boleh melebihi harga itu. Kalau melebihi harga itu akan didenda produsennya, dan akan dilakukan tentunya pencarian begitu kepada produsen minyak goreng tersebut. Makanya ketika terjadi kenaikan harga, pemerintah memang melakukan intervensi dengan berbagai macam cara. Cara utama yang paling selalu dilakukan pemerintah adalah operasi pasar, menstabilkan harga dengan menggelontorkan barang ke pasar. Jadi barangnya banyak, permintaannya tinggi, tapi barangnya juga tinggi, harganya akan tetap stabil. Nah, yang harus dihindari adalah penimbun atau tengkulak-tengkulak yang jahat gitu ya, biasanya menimbun barang menjelang lebaran gitu supaya barangnya sedikit jumlahnya di pasar, harganya mengalami kenaikan, barulah dilepas. Nah, ini yang menjadi fokus pemerintah juga. Kalau harga net price
tidak ada gitu, tapi biasanya ada range harga penjualan tertinggi dan juga harga penjualan terendah. Ya, penyimpanan stok itu sama juga. Di Malaysia juga berlaku isu yang sama. Ada pedagang-pedagang yang menyimpan stok mereka seperti yang Gibran sebutkan, apabila harga mula, bila high demand, supply itu tidak dapat memenuhinya, baru mereka akan keluarkan produknya sedikit demi sedikit. Itu juga pemerintah, pihak berkuasa di Malaysia juga cuba untuk mengambil langkah yang sama juga dalam untuk memastikan bahawa barangan keperluannya itu mencukupi, barangnya ada di pasaran, harganya tidak meningkat dan berada pada kawalan harga yang stabil untuk dibelanjakan. Kita nak bercerita berkenaan dengan raya pula lah. Mungkin Gibran boleh kongsikan, Gibran cutinya beraya di mana, sejak bila pulang ke kampung halaman, difahamkan di Makassar ya. Mungkin Gibran boleh ceritakan sedikit, Gibran. Jadi saya pulang cuti ke Makassar itu mulai tanggal 18 bulan April kemarin. Jadi saya mulai cuti, pulang kampung, mudik karena mau tetap merasakan momentum lebaran di kampung halaman gitu ya, berkumpul dengan keluarga, makan makanan enak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga salah satu mungkin yang menjadi perhatian adalah harga tiket pesawat juga yang tinggi menjelang lebaran biasanya. Biasanya kenaikannya itu 20-30%. Kalau yang hari biasanya, harga tiket pesawat ke Makassar itu yang terendah Rp900.000. Tapi kalau menjelang Idul Fitri, biasanya dihargai 1.800.000, 1.700.000, naiknya bisa 2 kali lipat lah maksimalnya. Sangat tinggi sebenarnya, karena hampir semua orang mau melakukan mudik ya. Nah, dengan cuti pulang ke kampung halaman, bisa berlebaran dengan keluarga, berkumpul, bersilaturahmi, ini satu momen yang sangat langka, apalagi bagi para jurnalis ya. Karena kita tahu bahwa jurnalis biasanya ketika mau lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, sama saja gitu. Atau tanggal merah, tak ada tanggal merah di tanggal jurnalis. Semuanya hitam lah ya, black lah semua tanggal di tanggal jurnalis. Kerja tiap hari. Tapi ketika dapat momentum bisa cuti, itu satu momentum yang berharga. Kapan lagi bisa cuti dan bisa berkumpul sama keluarga gitu. Biasanya kan ada liputan mudik atau ya liputan di arus mudik, entah di bandara atau di airport atau di jalan tol atau di pelabuhan, itu semuanya dilakukan oleh jurnalis. Tapi semenjak beberapa tahun terakhir saya sudah tidak melakukannya, jadi bisa cuti. Ya, bagaimana pula sambutan di kampung ataupun di Makassar itu bagaimana? Kerana saya difahamkan kalau mengikut daerah-daerah ataupun di wilayah-wilayahnya itu, kalau Jatim di Jawa Timur, Surabaya itu mungkin sedikit berbeza dengan cara sambutan di Jakarta itu budayanya sedikit berbeza. Kalau kita lihat di sebelah Kalimantan mungkin itu agak berbeza berbanding di Sumatera. Budaya, culture, makanan, mungkin kongsi sedikit kalau penonton Malaysia ini nak tahu dari di Makassar itu apa favorite dish lah, makanan yang wajib di pagi raya itu apa, Gibran? Jadi kalau di Makassar itu yang paling wajib namanya coto. Coto itu adalah sop daging, mungkin kalau lebih familiarnya sop daging, mirip soto, tapi ini bukan soto, namanya coto. Jadi khas bumbu rempah yang sangat banyak, ada cengkeh, ada jahe, dan banyak sekali rempah-rempah yang membuat ini menjadi makanan khas ketika memang lebaran. Coto, terus mungkin kalau di tempat lain taunya ketupat gitu ya. Kalau di Makassar ada namanya burasa. Burasa itu makanan khas dari beras juga, tapi dibuatnya tidak seperti ketupat bentuknya. Bentuknya agak panjang dan menempel 2 buah seperti ini, dan dimasaknya pakai santan berasnya. Jadi rasanya gurih gitu ya, burasa ini. Terus ada juga lapak-lapak dan opor ayam, itu hidangan yang paling khas yang harus ada di hari raya. Tapi mungkin kalau kita bergeser sedikit ke daerah lain di Indonesia gitu, misalnya masih tetap di satu pulau, Pulau Sulawesi, tapi di provinsi lain gitu, namanya Provinsi Gorontalo. 1 minggu setelah Lebaran biasanya ada hari raya ketupat namanya. Jadi barulah 1 minggu setelah Lebaran baru makan ketupat. Baru ada hidangan-hidangan yang
seperti hari raya pada umumnya, tapi pada hari raya biasanya tidak begitu ramai, cuma ada silaturahmi, Hmm. makan kek, kue, dan salam-salaman. 1 minggu setelahnya barulah makan ketupat karena hari raya ketupat. Jadi Indonesia sangat unik, setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing dalam melakukan atau melaksanakan menyambut dan juga merayakan hari Idul Fitri gitu. Ya, kalau menyebut berkenaan dengan burasa itu ada di Johor, selatan Malaysia itu juga ada yang menjual masih lagi keturunan ataupun mereka yang Ya, mungkin karena Bugis banyak dan orang sebagainya. Bugis ya di sana. Ya, Bugis ya yang masih lagi mengamalkan ataupun yang menjual produk seperti produk-produk seperti burasa itu sendiri yang menjadi permintaan yang cukup tinggi. Nanti kami akan ada bawakan laporan berkenaan dengan burasa ini kerana ianya seolah-olah macam setahun sekali sahaja di Johor ini orang akan makan burasa ataupun jualannya itu laris tinggi. Untuk hari-hari biasa itu permintaannya mungkin tidak begitu banyak. Uh, di Jakarta, saya suka untuk cerita di Jakarta kerana Gibran juga bercerita bahawa Gibran pernah beraya di Jakarta, maksudnya tidak dapat pulang dan ya terpaksa bertugas di hari Lebaran itu. Mungkin bagaimana Aidilfitri itu disambut sebelum ini sewaktu perlu bekerja, berada jauh dari keluarga, Gibran? Mhm. Kalau Lebaran di perantauan atau di Jakarta, mungkin kalau kita lihat suasana kota Jakarta itu sangat sunyi. Hmm. Karena hampir seluruh atau seperempat, setengah dari penduduk Jakarta itu pulang, mudik, pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi kalau melihat Jakarta di hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran, itu sangat sunyi. Kendaraan lalu lintasnya itu sangat lancar, pusat-pusat perbelanjaan buka, tapi tetap sunyi gitu kan, karena orangnya tidak ada gitu. Mungkin bagi orang-orang asli Jakarta yang memang setiap harinya dapat macet, ini sebuah kenikmatan karena nggak ada macet, orang-orang juga sunyi gitu. Cuma bagi perantau yang tidak bisa mudik waktu COVID kemarin, ini ini sebuah sebuah apa ya bisa dikatakan ya, sebuah tidak enak lah gitu, karena tidak bisa pulang kampung, cuma bisa uh, Lebaran di perantauan atau di Jakarta, sampai saya itu sama teman-teman masakan sama-sama Hmm. di rumah gitu ya, dipanggil teman-teman supaya masak sama-sama, bikin opor ayam, beli ketupat, supaya vibes dari Lebaran itu tetap terasa, dan juga melakukan video call lah dengan orang-orang yang ada di Makassar. Tapi kalaupun waktu dulu juga Lebaran tidak pulang dan tetap harus bekerja, ini juga sebuah momen yang mungkin tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak jadi wartawan, karena kan Betul, ya. kalau tak jadi wartawan ya libur lah kalau Idul Fitri, tapi jadi wartawan tak bisa libur ketika Idul Fitri, apalagi ketika bertugas menyampaikan live report di arus mudik. Itu satu momen-momen yang juga mungkin bisa dikenang, karena kita Lebaran bersama tim, bersama kru-kru TV lainnya, tetap berbagi kue, kita membeli cake, kue di pusat perbelanjaan untuk kita tukar lah. Jadi kita bisa sharing masing-masing makanan yang kita bawa gitu. Jadi semuanya punya plus minusnya gitu ketika kita melaksanakan Idul Fitri, entah di Jakarta atau mungkin di kampung halaman. Tapi plusnya paling banyak ketika di kampung halaman, karena Hmm. makanan berlimpah dan berkumpul bersama keluarga. Ya, sudah tentu tidak akan samalah bagaimana Ya. rasanya itu bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Tetapi itu satu pengalaman yang bagi saya juga satu pengalaman yang cukup menarik sekali, dan setelah beberapa kali perlu bertugas sewaktu Syawal juga, kali ini juga saya berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman bercuti. Uh, Akhir sekali dalam sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin Gibran mau kongsikan dari segi Syawal itu sejauh mana perayaannya itu memberi gambaran Syawal itu kepada Gibran. Apa makna erti Syawal itu kepada seorang yang bernama Muhammad Gibran ini, Gibran? Arti Syawal bagi saya selepas Idul Fitri itu kita menjadi insan yang baru, karena kita seperti terlahir kembali menjadi suci, dosa-dosa kita insya Allah amin
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi satu individu yang baru. Saya harapannya menjadi individu yang istiqomah, tetap berada di jalan Tuhan gitu, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap semua yang baik-baik setelah Syawal dan tetap bisa konsisten dengan ibadah atau dengan sholat yang selama ini kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Kita sangat tepat waktu, sangat mendahulukan urusan akhirat, bisa dikatakan sholat ketika azan, sholat kita langsung pergi sholat gitu. Nah, semoga bisa diimplementasikan setelah Syawal dan seterusnya agar kita tetap menjadi insan pribadi yang takwa gitu. Ya, ucapan Aidilfitri Syawal kepada penonton-penonton kami di Malaysia ini, mungkin ada peminat Gibran ataupun saudara mara yang mungkin menyaksikan siaran ini, Gibran. Buat seluruh saudara-saudara saya yang berada di Malaysia, seluruh penonton setia Astro Awani, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita semua menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri berkumpul bersama keluarga, dan momentum Idul Fitri ini menjadi momentum silaturahmi. Karena kalau kita memutus tali silaturahmi, kita tidak bisa mencium bau surga. Jadi alangkah baiknya kita terus memperpanjang tali silaturahmi, dan momentum Hari Raya Idul Fitri ini kita gunakan menjadi momentum untuk tetap memperkokoh silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat seluruh saudara-saudara saya yang berada di Malaysia. Baik, terima kasih Muhammad Gibran yang merupakan jurnalis ekonomi yang juga financial expert, berkongsi pandangan, cerita-cerita berkenaan dengan raya, bagaimana sambutannya di Indonesia termasuklah sepanjang Ramadan yang lalu serta Syawal kali ini. Terima kasih sekali lagi Muhammad Gibran. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami di Astro Awani ini. Sekian sahaja siaran Niaga Awani bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat Hari Raya.